lomba-lomba terus baru tahun 2020 dapat NSC gitu di nasional ngewakilin Jateng. I have multiple existential Mm, crisis in debate. mm. The first thing that they have to understand adalah kayak how to approach debate dulu kan, kayak how to craft the arguments first. How I think sama how I convey my opinion, how I do critics and stuff like that, itu memang mostly contributed from the things that I have learned in debate. Hai, selamat datang di Behind the Speech, tempat di mana debater Indonesia ngobrol tentang kegiatan mereka di balik podium. Nah, kali ini aku Nila sudah bergabung dengan aku. Ada Hemalia atau biasa dipanggil Hema. Hai Hema. Hai Kanila. Hai, nice to meet you. Kita belum ada ketemu secara fisik ya, tapi karena diperkenalkan oleh Janu, jadinya kayak excited karena akhirnya UB bisa nongol lagi di final NUDC. Itu membanggain banget. Dan aku tonton loh, yang bahagia kalau aku Waduh, tonton karena aku penasaran gitu kayak wah gitu kayak siapa sih yang ngelakuin UB gitu kayak oh oke, make sense kenapa dia bisa sampai final gitu. okay, Kemal, thank you. karena ini pertama kali kita ketemu em, di UB kemarin itu, ini berarti sudah lulus ya? Benar, sudah lulus. Sudah lulus. Berarti tepat waktu ya lulusnya ya? Bisa dibilang tepat waktu. Atau faster nih, curiga. 3,5 ya? Oh, well, iya, iya, 3,5. Wah, kan 3,5 loh. Jadi Hema ini teman-teman udah lulus dari Desember 2024 kemarin, baru banget lulus dari Fakultas Fisip, jurusannya Hubungan Internasional. Dari dulu ya, baik itu di UGM, di UI, dimanapun biasanya Fakultas HI ini menyumbang banyak debater. Nah, berarti sekarang Hema kerjaannya sudah bekerja, kerjaannya sudah bekerja. Berarti Hema sudah bekerja sekarang ini. Iya, benar, sudah bekerja. Oke, kalau boleh tahu kerjanya di mana Hema? Kerjanya itu di sebuah organisasi non-profit, namanya itu Wheelchair and Friendship Center of Asia Indonesia. Mm-mm, Jadi ini organisasi non-profit yang fokusnya mm-mm. itu distribusi kursi roda dan juga welfare disabilitas fisik seperti Oh itu. wow, I see, I see. Nah, ini yang karena tadi Asia, berarti ini tuh lingkupnya Asia ya? Maksudnya Asia nih yang punya, bukan dari kayak USA or something. Iya, senternya itu di Jepang, jadi ada cabangnya di Indonesia Centernya di sama Jepang, oke. Thailand. Nah, kalau boleh tahu, kenapa nih kamu join ke NGO ini? I mean, apakah kamu emang dari awal punya ketertarikan di NGO-nya, atau mungkin di isu di dalamnya, atau mungkin di posisi yang sekarang sedang kamu isi? Kalau boleh tahu, Hema di NGO ini sebagai apa? Aku sendiri sekarang jadi provision assistant, jadi tugas sehari-harinya itu adalah Professional memang assistant. berhubungan dengan beneficiaries, kemudian Hmm. mendistribusikan kursi roda juga, dan visitasi ke berbagai tempat gitu ya untuk kemudian ya baik sebagai bagian dari distribusi itu. Kalau alasan kenapa aku bekerja di sini sendiri, I think I can think of at least three reasons why. Yang pertama Oke. adalah karena memang dari dulu aku pengen kerja di NGO gitu dari semester, Hmm. let's say semester 2 ketika aku HI, karena Mm-mm. sebenarnya itu dulu aku seperti teman-teman HI pada umumnya masuk HI karena pengen jadi diplomat, tapi terus setelah mengetahui diplomat itu kerjanya gimana, jadi langsung belok kayak pengen NGO aja gitu. Dan ya maintain Hmm. sampai sekarang interestnya. That's why kayak I've been
I'm really focused on kayak gue pengen kerja di NGO aja, and I got here gitu. Hmm. Kemudian yang kedua itu kenapa disabilitas? Karena kebetulan juga ketika UNIF aku itu cukup aktif volunteering di ranah disabilitas di dua tempat sih Hmm. utamanya di PLD-nya UB, Pusat Layanan Disabilitasnya UB. Kalau Hmm. di situ itu uh, volunteeringnya itu menemani aktivitas akademiknya teman-teman mahasiswa disabilitas di UB, sama ada satu komunitas di Malang namanya Omah Gembira yang itu Hmm. juga kemudian fokusnya adalah volunteering edukasi untuk teman-teman disabilitas. Jadi based on Hmm. those two experiences itu juga building my interest, dan juga to some extent itu juga supporting my experience untuk kemudian bisa dapat pekerjaan di sini. Kemudian yang terakhir, I guess secara isu dan secara isunya sendiri, selain tertarik di ranah disabilitasnya, I guess walaupun aku HI, aku cukup tertarik sama apa ya, medicine related issue, karena Oke. posisiku sekarang itu menuntut aku untuk uh, belajar banyak banget soal kemudian anatomi, kemudian kelainan dan juga penyakit tulang dan otot dan sebagainya. Jadi it's a little bit of not a little bit, it's a lot of learning from the very beginning. Misalnya kayak belajar tentang cerebral palsy, neuroscience, Hmm. even dystrophy dan atrophy, itu kan everything yang kemudian I haven't really learned, but I enjoy it a lot, I guess di sini, karena Hmm. probably also because apa namanya, basicku sendiri adalah I think I really like to learn as a person, so Hmm. apa namanya, exploring things have always been my forte, if I can say so. Yeah, I think that's Hmm. I see. Tapi kamu nggak kesulitan ya dari HI banting setir ke something yang berhubungan dengan kesehatan dan itu again tentang saraf, pertulangan dan yang tadi kayak tadi kamu bilang nggak kesulitan ya Mak? Itu kalau aku soalnya udah okay. I guess untuk 1-2 minggu awalnya masih karena masa Mm-mm. adaptasi masih agak kesulitan ya. Cuman menurutku yang pertama adalah basic knowledgeku sendiri. Kalau di HI itu kan juga apa ya, sudah membantu logikanya, dan juga ada sedikit-sedikit lah penjelasan yang Hmm. menyentuh di situ, karena kita itu sempat ada mata kuliah kayak kesehatan global dan sebagainya, walaupun memang nggak ngerti banget sih. Hmm. Atau kayak human security itu salah satunya juga health security, dan kebetulan waktu Hmm. dulu itu aku penelitian projectku juga di health security, so it kind of relates to Hmm. that, walaupun nggak banyak Oke. banget sih. Tapi yang kedua juga apa namanya, setelah semakin kesini, karena semakin terbiasa juga kali ya, I don't find it that difficult, karena memang kita nggak Oke. pelajarin banget kayak teknis secara Mm-mm. kedokteran, kayak you have to diagnose, you have to treat it, cure it, and everything of that. Tapi yang penting knowledge-nya itu cukup untuk bisa kemudian memperkirakan kondisi dari beneficiaries, kemudian nanti dicocokkan sama kondisi kursi rodanya misalnya kayak gitu, atau sebagai Mm-mm. baseline information aja untuk kayak health condition overall untuk kliennya aja. So it's not the most advanced thing, that's why kayak I still can comprehend a lot of things, I guess. Oke. I think aku yang nggak bisa komprehend itu semua. Oke, so Hema, before this kayak tadi yang kita udah obrolin di depan ya, kalau misalnya kamu tuh perwakilan NUDC UB 2 tahun ya, 2 tahun sebagai perwakilan UB ya. Oh enggak, 1 tahun aja, tahun 2024 aja. Oh 1 tahun aja, 2024 aja. Iya, benar. 2024. Iya. Nah, hmm, kalau boleh tahu nih Hema, sebelum kita masuk ke si NUDC ini, aku pengen tahu dulu deh perjalanan kamu awal kenal debat sampai akhirnya jadi perwakilan NSDC di Semarang, terus sampai nyasar ke Brawijaya, padahal di Semarang juga ada Undip ya, yang deket juga ada UGM nih. Why Brawijaya gitu? Aku penasaran nih gitu. Kok tumben banget ada orang Semarang milihnya Malang gitu. Oke,
First of all, kenapa tertarik bisa nyemplung di debat itu karena SMA. Kalau di SMA aku dulu sendiri itu memang ada klub bahasa Inggris. Klub bahasa Inggrisnya itu ada divisi debatnya. Hmm. Kemudian waktu itu aku tertarik aja gitu Hmm. kayak debat bahasa Inggris. Sounds like something that can improve my English a lot. Karena waktu itu kan memang my vision apa namanya my primary goal was to apa ini loh improve my English kan. So ya udah waktu itu ada open Hmm. selection gitu, and then aku ikut dan kemudian dapat ikut lomba pertama. Of course I sucked kayak so much, but dari situ terus kayak ya udah banyak lomba terus baru tahun 2020 dapat Hmm. NSTC gitu di nasional mewakili Jateng. Kemudian kenapa bisa sampai tiba-tiba ke UB? Karena emang Hmm. UTBK-nya milih UB. Jadi dapetnya UB ya udah. Menarik, menarik. Berarti UB ini pilihan pertama. No actually pilihan kedua karena pilihan Oh, pertama not I thought uh, so. yeah, not smart enough for pilihan pertama UGM. You see. So, Tapi jadi emang yeah. pertama maunya yang deket gitu ya. Pilihan keduanya di UB. Not really. Yang penting waktu itu tuh Oh, not ngerantau dan really. kayak UGM kan kayak one of the best yang kemudian hubungan internasionalnya ya. So I thought like ya udah UGM terus pilihan keduanya let's go with UB because I've heard and search bahwa di Malang itu living costnya not that bad and also it's still good untuk hubungan internasional. So ya udah let's go with UB and then yeah I went to UB in the end and jujur aja, I thought, no, not I thought, I think even now, it was the best choice because there are so much things that I gained in Ube, in Malang. I miss Oh Malang ya? a lot of times. Iya, Yeah, iya, iya. Semua yang udah pernah ngerasain air dan udara Malang itu pasti akan merindukan gitu. Soalnya dia kan kayak kota tapi yang nggak berisik kayak gitu loh. Terus banyak tempat yes, lucu-lucu buat nongki ya kan. Jadi emang yaudah true. kotanya tuh dibilang terlalu cepat enggak, terlalu lambat juga enggak gitu. Ini mah promosi Malang ya, dibayar berapa kita ya? Nah, Hema, ketika ketika em, kamu milih nih ke Malang, kamu apakah pernah tahu kalau kayak di UB nih ada anak debatnya nggak ya gitu? Karena dulu seingatku sistem NUDC-nya di UB adalah seleksi fakultas. Dari seleksi fakultas baru nanti masuk ke seleksi internal UB. Internal UB baru nanti dikirim ke nasional. Nah, apakah kemarin prosesnya masih sama kayak gitu? Dan kemarin untuk seleksi internalnya tuh kayak gimana Hema? I mean, kalau dulu itu sempat make alumni-alumni UB yang di Better itu jadi juri. Nah, aku nggak tahu nih, udah lama nggak ke UB dan aku nggak tahu sistemnya sekarang berubah atau kayak gimana. Gitu sih. Aku pengen tahu ini secara apa personally aku pengen tahu sih sekarang di UB itu kayak gimana. First of all, yang apakah aku tahu ada debater di UB atau enggak? Jujur aja awalnya enggak. Pernah dengar soal Mas Janu, cuman kan Oke. sebagai coach gitu ya di Manisda, but I've never really Hmm. heard about kayak his connection with UB. Aku baru tahu setelah bahkan akhir-akhir ini I guess connectionnya dengan UB. Hmm. Second of all, kemudian untuk seleksi internal sama kayak yang Kamila bilang tadi, seleksi internal masih sama, ada Oh sama fakultas, ya. kemudian internal UB, terus wilayah, terus baru nasional kan. Cuman kalau dari aku sendiri itu agak unik. Agak uniknya gimana? Jadi Hmm. di fakultasku itu kan aku tuh sebenarnya udah vakum debat gitu loh. Setelah masuk UB kayak, Hmm. no, let's not debate gitu. Dan tiba-tiba Hmm. tahun 2024 itu aku istilahnya keseret lagi masuk dalam UB karena waktu itu perwakilan fakultas itu sebenarnya udah pilih kan, tapi Hmm. tiba-tiba itu salah satunya mundur dan kemudian Hmm. BEM-nya BEM FISIP dan juga teammateku yang nantinya jadi teammateku di nasional itu nyari Hmm. orang yang bisa debat dan kebetulan for some reason mereka tahu kalau aku pernah debat bahasa Inggris gitu.
Hmm. Yeah, I think I have mentioned before kayak aku pernah NSDC gitu ke Hmm. someone, Hmm. some Hmm. people, makanya kemudian aku yang diajak. So that's why Hmm. tiba-tiba aku jadi delegate fisip lagi. Awalnya, at first, I was like, ya udah yang penting gue isi kuota aja. Am going to support my teammate ku itu untuk Hmm. kemudian bisa ke Hmm. nasional atau gimana lah Hmm. biar pas di internal Brawijayanya. Because to be honest at that time selain aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk lanjut debat, aku juga lagi ada seleksi mawapres di Univ. Jadi ya kayak Hmm. gue nggak, I don't think I have a lot of time untuk kemudian kayak latihan untuk nanti nasionalnya, karena aku masih seleksi mawapres gitu kan. Cuman in the end, for some reason di UBDC seleksi internal universitas, we won FISIP dan dua-duanya Hmm. jadi delegasi. At first aku Hmm. juga bilang sama apa namanya waktu itu salah satu CA-nya itu Kak Fahrul, alumni UB juga. Oh, Aku bilang Farul. Ya, ya, there's ya, ya. yeah, there's a chance that probably I will not apa namanya aku Hmm. bakal mundur gitu karena kalau misalnya aku proceed nih di seleksi mau pres univ gitu. Jadi ya udah just a precaution aja. Tapi ternyata aku tidak proceed di mawapres yang universitas. Makanya gue kayak ya udah deh gue lanjut aja NUDC kayak let's try this shit gitu loh. Let's try this shit lah. Balik lagi Sekalian ya ngilangin lagi stres gitu ya. bukan sih itu nambah stres sih sebenarnya kayak gue nyemplung lagi ke debat. Aku sangat I have multiple existential Hmm. crisis in debate gitu loh Hmm. Hmm. since high school kayak I've always asked myself what the fuck I'm here gitu. Sorry agak everything That's why okay. am I here. Dan terus kayak di university ketika NUDC aku juga selalu questioning kayak why the fuck am I here, kayak kenapa gue nyemplung debat lagi. Hmm. Kayak just like that juga kan. Jadi pada akhirnya ya udah akhirnya ikut seleksi internal lolos. Dan seleksi internal waktu itu by the way walaupun CA-nya itu CA Kak Fahrul tuh konvenir apa sih ya I forgot, tapi yang Hmm. juri-jurinya itu dari eksternal sekarang biar for the sake Oh, of objectivity eksternal. gitu, for the sake Hmm. of Hmm. Hmm. objectivity biar kayak the best of the best yang kemudian Hmm. bener-bener score based gitu, Nice. merit based gitu. Nah, Hmm. Oke. ya udah ternyata aku sama partnerku proceed and then the rest is history I guess. Itu lucu banget sih. Tapi aku tertarik banget dengar masalah existing Allah, Allah, masalah si krisis. Udah deh. Tuh, ribet banget aku susah, paling susah aku ngomong itu. Masalah si Iya, krisis ini. Akhirnya iya. gimana kamu ngadepinnya? Kayak supaya kamu tidak krisis lagi. Akhirnya waktu itu apa yang bikin kamu terus maju gitu? Kayak ya udah deh terserah gitu. I think for NUDC, untuk NUDC I just kayak want to see it to the very end aja gitu loh. See it to the Oh, very end oke. kayak as far that as I can reach. Kayak waktu itu aku sama N1 ku gitu kan, kita menjadi bonding Mm-mm. gitu ya pas NUDC aku sama N1 ku dan kita itu sama-sama selalu mengulang-ulang mantra yang namanya acceptance mindset. Jadi kita akan menerima Oke. apapun hasilnya gitu. Itu di setiap Ah, oke. elimination rounds, karena di setiap elimination round itu aku sangat negative thinking dan sangat skeptik dengan hasil-hasilnya. Kayak yaudah jadi Mm. octave finalis aja nggak apa-apa deh. Oh yaudah jadi quarter finalis aja nggak apa-apa deh. Dan tiba-tiba udah grand final aja kayak gitu. Apalagi because in LMs I face it, the hardest round yang I face itu kan adalah quarterfinals, and quarterfinals Mm. I was so sure that kayak gue bakal eliminated di sini gitu. Jadi the fact that I didn't get eliminated was like very surprising. Gue genuinely kaget waktu itu dan kayak bener-bener di hall itu ketika diumumin prosit ke semis itu kayak Mm. langsung kaget berdiri sambil nengok-nengok orang sebelah kayak hah UB kayak gue nggak yakin itu beneran prosit, kayaknya nggak prosit deh tadi harusnya, tapi ya sudah. So Ketemu siapa waktu itu? ketemu UI Oh. UK Petra Mm. sama
sama Politeknik Batam if I'm not mistaken Oke. gitu. Hmm. Dan apa tuh yang bikin prosit akhirnya? Momen itu, ketika kayak, lanjut nih gitu. Yang bikin prosit gimana maksudnya? Yang bikin prosit yang akhirnya kayak, kan sudah nih punya mindset acceptance itu tadi kan. Terus kayak, tapi kan kadang suka pikir kayak, lah kenapa lanjut ya? Padahal kan harusnya enggak nih gitu, sampai kamu terkejut itu. Apakah ketika kamu akhirnya prosit, itu mindsetmu berubah yang kayak, bisa lah nih juara gitu. Nggak berubah, nggak berubah, tetap Enggak acceptance ya? mindset aja, kayak ya udah, kayak my acceptance mindset itu maksudnya adalah I will try as hard as I can, kayak Oke. I'm going to see it at the very end, tapi kalau regardless of, tapi kalau resultnya pun in the end I lost, ya udah gitu loh, Oke, trying oke. so Jadi hard. nggak yang questioning yang kayak gimana gimana ya, pokoknya kayak ya udah gitu. Dan akhirnya sampai ke final, Ya, udah sampai ke final. ya. Apakah akhirnya kamu merasa puas dengan performancemu atau tetap yang merasa ini apa yang terjadi ya? Kok bisa sampai final Yang gitu? kedua, yang Oh, yang kedua, kedua ya. kedua Yang khususnya kedua ya. because yeah, because here's the thing, my grand final Hmm. performance was the second worst performance I have had in NUDC. My worst Mm-mm. performance itu di tahun 9 and my Mm-mm. second worst itu di GF gitu, so I'm not Mm-mm. satisfied at all sebenarnya, cuman kayak ya udah, Mm. alhamdulillah sudah dapet juara ya, at least ya gitu, Iya ya, tadi accepted. ya acceptance, acceptance Iya, benar, benar, benar. Kalau tahun ini yang dikirim dua ya, yang iya, dibiayain cuma dua ya. Oke, oke. Kadang waktu itu masih empat ya, tapi di tengah jalan tuh jadi di-cut jadi cuma dua gitu yang dibiayain ya. In this kind of economy ya, syukur-syukur nih nggak diutak-utik ya kan, ininya apa namanya, kompetisi kita. Nah, Hema, ketika kamu SMA, terus juga ketika kamu akhirnya proceed ke NUDC, apakah saat itu kamu entah dari sekolah, entah kalian sendiri secara pribadi itu punya pelatih kah gitu? Dan menurutmu signifikan nggak sih seorang debater itu yang ingin serius untuk punya pelatih? of course I have coached before in high Mm, school and in varsity as well, and I think they are very significant, kalau mm, misalnya punya coach gitu loh, karena ya first of all knowledge that we have gained in debate itu I think a lot of them itu come from our coach, particularly karena coach knowledge itu kan banyak yang niche gitu ya, kayak it's very specific, misalnya the tricks that mm, they give to us, kayak formula of argument and such like that, and I think that's a very important thing to guide us, especially newbies, but I think to advance debater as well, to kayak ya udah level up the debate aja. Second of all, I think ya udah simply as metrics and measurement of improvement itu paling gampang ya dari coach, karena coach itu kan yang bakalan notice kayak whether we improve or not gitu kan ya, daripada kalau dari kita sendiri. I think we kalau misalnya kita mau mengukur diri kita sendiri probably bisa, but there will be a bias dan juga kayak other factors, misalnya kalau lu orangnya itu self doubt, you will always doubt yourself and probably you cannot really measure your own improvement even if you have. Dan and the opposite is true, if you are too pride, you have a lot of pride in yourself, maybe you will apa ya, over qualify yourself juga in your improvement. So I think in a sense a third party metrics yang paling reliable itu coach gitu. mm, Dan I think lastly adalah coach itu bisa jadi source of emotional support juga, yang bisa kayak a really good coach itu bisa jadi ini apa ya, the person who roots us, yang kayak membikin kita itu mengakar lah istilahnya, tetap bertahan gitu loh. Kalau yeah, so I think yeah, I'm just gonna do just gonna do a rhetoric aja, kayak imagine if we are a tree and then we have roots, we are growing as a tree, kayak kita tambah tinggi kan. Yeah, I think the reason why akar itu bisa kuat kemudian menopang pertumbuhan pohon, a lot of those itu can be contributed into a mm, good coach yang very supportive mm. both secara materially and also emotionally.
Oke, di SMA sama di UB itu untuk coachnya disupport sama sekolah nggak? Atau waktu UB mungkin dapat dana dari rektorat untuk hire coach atau gimana? Kalau di high school dulu, coachnya itu adalah, sorry, guru, kok guru? Iya, guru ekstrakurikuler English clubsnya Hmm. juga. Kalau jadi ya Ah, provided by school tuh sama hmm, in a hmm, sense. Kalau buat di varsity nggak di provide, kita inisiatif nyari sendiri. It's just that buat beberapa lomba major kayak kalau classics, NUDC and stuff itu nanti bisa ngajuin reimburse. Cuman kalau tapi beda konsepnya. Kalau NUDC kita ngajuin dana budget pelatihan ke universitas. Kalau di oke. major classics misalnya kayak ALSA UI kemarin dan sebagainya itu kita ngajuinnya ke, if I'm not mistaken ya, karena yang Hmm. kemarin yang ngurus itu junior aku yang classics itu eh, ke formasi terus nanti bisa di Hmm. reimburse gitu. Ya, ya, benar kok, Ada benar, benar, benar. Emang efeknya. kalau misalnya lomba itu, betul, betul. Itu ke formasi kok, benar. Oke, alright. Berarti kalau misalnya kemarin waktu NUDC itu emang tetap disupport ya sama Brawijayanya sendiri, disediain dananya. Dan kalau sekolah, to some extent ya emang provided gitu dari sekolahnya. I thought waktu kamu high school juga ngambil di better gitu juga, enggak ya ternyata ya, dari gurunya sendiri ya? Iya, dari guru ekskul yang memang kebetulan debate coach juga waktu itu. Hmm, Ya, my former coach di high school itu juga I think specialize-nya di debating juga gitu waktu itu. hmm, Juga tapi terus sempat ngambil kayak coach-coach di luar gitu sih, kayak hmm, hmm, anak-anak hmm, ya other debaters ketika aku preparation buat NSTC. Jadi, tapi hmm. ya gitu ngambil coach lainnya itu ketika preparation NSCC aja. But other than that, it was dari guru ekskulnya itu. Nah, kalau ngomongin tentang coaching, kan kamu salah satu orang yang pernah dilatih ya sama orang. Menurut kamu sendiri, em, kamu itu lebih efektif kalau di coach kayak gimana sih? Kalau misalnya aku nih ya, kalau aku tuh lebih ke arah yang militer gitu. Jadi kayak, aduh, jelek, ulang kayak gitu. Nah, kalau kamu tuh kayak gimana? Soalnya um, what I've been observing so far itu kan tipikal orang beda-beda ya. Jadi kayak ngajarin ke merekanya juga beda-beda. Nah, specifically for you, kamu tuh tipikal orang yang akan lebih efektif itu ketika di coach kayak gimana sih? Jujur karena aku udah ngerasain post militer banget, Oh, tiger gitu. coach banget, dan Oke. dan normal coaching, quote on quote. Hmm, For me lebih ke normal coaching yang lebih efektif for hmm, me gitu. Karena hmm, I learned by two things. Number one adalah understanding the principle behind something, the logicnya hmm, gitu. The second thing adalah imitation. Jadi imitation and by example. So hmm, I learn faster by imitation sama example. And I think that coach yang kemudian bisa nge-provide dua itu ke aku, terutama coach yang kemudian bisa misalnya nge-point out what I have done good, kemudian what I can improve hmm, very specific manner, itu yang paling nge-improve aku. So hmm, that's also kayak that also kayak kinda apa ya, impact my coaching style as well karena aku sekarang juga nge-coach. So my coaching style itu juga I chose to be in apa ya, coach in a very specific manner. Jadi misalnya kayak satu speech gitu bener-bener dibedah dari atas sampai bawah, di kayak nitpick satu-satu ini yang bagus yang mana, mana yang bisa diimprove, mana yang kemudian harus benar-benar diperbaiki. hmm, Because yeah, uh, I I hope that it works for my coaches, tapi for me personally that's the best thing yang kemudian works for me in terms of effectivity gitu. Not only it really suits my learning style, but it also apa ya? Yeah, if you have military style coaching, it kind of make you anxious, right? Ya udah kayak that hmm, style of coaching yang specifically yang very specific tapi bener-bener objektif dan straightforward itu without necessarily harus dimarahin,
it just Hmm. doesn't make me anxious, and it focuses me on Hmm. yaudah gue harus gimana I grow gitu loh, gitu. Jadi Hmm. Hmm. I think the best way for me kalau misalnya coaching adalah the one yang gak disturb my emotional condition kayak gitu. Jadi kayak bener-bener straightforward. This is about the logic and also improvement and stuff like that gitu. Hmm. Gitu. Nice, nice to have. Iya, aku sendiri sebenarnya juga ngerasain dua ya. Tapi emang yang bagian militer nih emang harus ada yang dimiliterin kayaknya. Karena pengaruh tiger parenting ya. Nah, hemat. Nah, kalau misalnya sekarang kan kamu juga nge-coach ya. Em, Sebagai coach dan ketika misalnya kamu disuruh ngajarin sekolah yang sebelumnya nggak kenal debat nih anak-anaknya. Let's say kemampuan bahasa Inggris mereka cukup lah gitu. Dan yang harus kamu ajarin ini lebih ke pola berpikirnya. Nah, apa sih hal-hal basic yang akan kamu kasih ke mereka? Jadi kayak, let's say kayak kamu akan manner dulu, atau mungkin akhirnya logikanya dulu, atau kayak gimana deh? Aku pingin tahu kalau misalnya ramuan kamu ketemu sekolah yang minta kamu untuk melatih mereka dan mereka nih belum pernah debat nih. The first thing yang aku develop itu proses logiknya, tentu saja karena sebelum kemudian kita ke bahkan ke understanding misalnya burden di dalam debate and stuff like that. Karena I feel like the first thing that they have to understand adalah kayak how to approach debate dulu kan, kayak how to craft the arguments first and stuff like that in order for them to understand things further. Makanya yang what I've been doing kalau misalnya sama sekolah yang kemudian masih zero basic debate-nya itu adalah pasti aku selalu tetap ngetes dulu kayak mereka gimana bikin argumennya dari awal, jadi tetap debat dari awal gitu. Terus aku bedah speech mereka Hmm. secara in a very specific way, kayak I'm trying to read the way mereka pikir itu kayak gimana, kayak their pattern of thinking, they have what kind of tendency they have, dan juga nge-gauge gitu aja untuk kayak capacity mereka untuk learning dan juga develop logic itu gimana. And from there, aku bakalan decide how to approach the kids gitu, personally dan juga as a team, untuk kemudian deciding how this coaching is going to be directed in which way gitu loh. So the steps from there itu bakalan really differs from everyone karena bakalan based on team dynamic sama personalnya banget. However, ada satu kesamaan yang biasanya aku kasih ke coachiku itu adalah kalau misalnya udah develop base design logic in approaching debate, kayak Atlas sudah paham kayak sebenarnya debat itu basically kayak gimana, aku ngasih mereka technical guidelines-nya debate. Technical guidelines-nya itu Hmm. maksudnya gini, ngejelasin kayak argumen itu sebenarnya buat apa, setup itu buat apa, jadi fungsinya Hmm. dari perbagiannya, kemudian kayak tipe emosi ada apa aja, dan yang paling penting adalah bagaimana approach burden promotion. Aku cukup ngasih emphasize ke burden fulfillment sih untuk coachesku karena I feel like that's the most strategic thing untuk win in both AP sama BP, some external roles as well. Sehingga aku dan untuk biar mereka itu bisa bisa apa ya, bisa nge-gauge kayak uh, to to what extent should they craft their case gitu loh. That's why for me, setelah develop decent understanding about debate, I'm going to teach them the basic technicalities of debate. Hmm. Jadi with the definition, what are burdens, what is this motion, should be talking about what is model, what is setup, what is framing, what is Hmm. weighing, and stuff like that. Baru kemudian dari situ apa namanya dijelasin satu-satu gimana cara pakainya, how to implement, how to integrate integrate that with their style kayak gitu. So bukan occasionally, lebih seringnya itu adalah the usual, the most common way of coaching, yaitu spar, kemudian nanti dibedah satu-satu speechnya. Tapi occasionally Hmm. nanti ada misalnya
sebulan sekali atau misalnya sebulan 2 kali itu 1 hari coaching yang bener-bener full material gitu. Jadi Oke. aku yang ngejelasin kayak presentasi. I have my own slide soalnya untuk kemudian materi-materi yang aku harus jelasin gitu. Biasanya slides itu either it's technicalities in debate atau memang specific mattering misalnya tentang mattering maybe it's about education, maybe it's about social movement, maybe it's about economics and other like that, atau a very specific way to do weighing, to do framing kayak gitu. Hmm, Itu sih. nice. Wow, sekarang coach-coach debate sekarang ini sudah sedetail itu ya kalau ngajarin ya. Jadi kayak, menarik nih. Aku jadi kayak dapet ini juga nih, dapet ilham kalau misalnya ngelatih. But sadly, aku sudah tidak melatih, jadi aku punya podcast aja deh. Ya, nah, jadi, Baiklah. jadi Hema, ngomongin tentang spesifik kayak motion or topik. Apa sih 3 topik yang paling kamu senengin? Kayak gitu debat nih keluar topik ini nih kayak "Hah, let's go kayak gitu. Okay. First of all, oke, gue sangat senang banget. Gue sangat suka debat yang gue sangat suka debat yang abstrak dan kayak it's up to us kayak how we define that particular debate. So the first goes to philosophy, motions, of course. Oke, philosophical motion. Second, Oke, religion. Second, religion. religion. Aku gak tahu kenapa, but I really like debating religions. Third, karena mungkin ini cukup niche dan pretty much my specialty, Hmm? IR. Tuh. International relation. Yeah. But and then tell me the topic that it's hard for you to get. Kayak, aduh, bisa nih, cuma butuh extra miles dibandingin 3 topik tadi. Two things, technology sama sports. Oh iya? Why sport? Sports mainly karena aku nggak terlalu following sports aja, so I don't have karena a lot of my debating style itu Huh? juga cukup reliant on what kind of knowledge that I have. Terus aku bisa Mm, mm, mm. fully exploit that knowledge untuk kemudian aku jadiin framing dan sebagainya. Dan Mm. sports itu probably the most yang field where I lack knowledge the most gitu, Oke. makanya nggak banyak knowledge yang bisa aku exploit. Tapi juga but other than that, maybe because I'm just not that interested aja in the topic, jadinya I don't have necessary incentive untuk kayak bener-bener apa ya dive deep di sana. Mendalami gitu ya. Tapi just knowing the surface, ya, just knowing the surface knowledge kayak the bare minimum requirement. Misalnya kayak at least kalau misalnya gue nggak tahu, bukan gue nggak tahu, gue nggak tertarik sama sekali sama NBA, but I think memang ada beberapa hal yang I have to know about NBA, tapi ya udah apa yang paling penting aja gitu. Misalnya Mm, what kind of rule yang paling penting, kayak gimana cara sistem transfer player itu kayak mm, gimana, history of the West sama itu kayak gimana. Ya udah, kayak itu gitu sih. mm. Benar, benar. Emang yang paling basic aja ya. For me, it's economic. I was like, bisa. Cuma, wah, ekstra banget sih mahaminnya kalau udah musimnya Sangat ekonomi. Ih, understandable. aduh, kayak, aduh, gitu. Kalau IR, itu kayaknya somehow kalau kita ngikutin berita, kayaknya related aja nggak sih? But I believe kamu punya ilmu lebihnya sih, karena kamu juga sekolah kan di situ dan emang mendalami. Pasti kayak, ya. Ya, kalau for me, it's politik. Like, politik. Jadi kayak kalau udah monsinya politik, let's go. This is mine. I see. Gitu. Understandable, understandable politics. Iya, tapi emang ya it's related to yang kita pelajari juga sih emang sebenarnya dan itu yang kita temuin tiap hari juga pas kuliah jadi kayak ya ini gampang banget untuk di digestnya gitu karena udah ada di kepala. Nah, terus Hema yang aku juga pingin tahu, pasti kan ada kayak tadi kamu bilang ya, kamu sempat mutusin untuk
udah deh nggak usah deh lanjut debat lagi gitu. Nah, apa yang membuat kamu saat itu berpikir untuk kayaknya udah cukup deh debatnya waktu di high school gitu, nggak usah lagi deh ini gitu. Selain karena kamu terpaksa nyemplung karena temen itu tadi ya. Yeah, well, um, low key or high key actually kind of Hmm. traumatized Oh, by high oke. school debating. NSDC or Yeah. certain oh iya, oh Jadi iya. the whole time, the whole time debating. Makanya kayak tadi kan existential crisis kayak Mm. what am I doing here gitu. Kayak kenapa gue masih di sini? Kayak gue masukis kah? Apa gimana kayak gitu. Oke. Boleh. So Um, yeah, I mm, mm. Lanjut, 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 lanjut. okay. So just nggak apa ya, sebenarnya gini di awal varsity ada niatan untuk debat lagi sebenarnya, cuman akhirnya nggak kesampaian juga karena satu teammate-nya itu susah dan waktu itu Oke. teammate-nya susah dan juga I guess karena ada beberapa hal lain yang kemudian I become passionate about di Mm-mm. HI, bukan di HI, saat aku mahasiswa gitu. Jadi aku lebih ngejar beberapa hal lain yang lebih aku passionate about daripada debate yang memang masih cukup um, apa ya, burdensome gitu loh di aku. Karena gini, in my current state di varsity sekarang, mungkin karena aku juga udah ketemu teammate yang oke dan aku udah uh, I change my mindset a lot about debate. Sekarang itu debate lebih banyak kepada kayak my enjoyment. Karena sebenarnya personally aku kan memang sangat Mm. suka berdebat just because debating in itself. Karena I like thinking about things kemudian voicing it out gitu kan. Cuman ketika debat saat SMA it's more like burden and also the expectation Mm. and apa namanya achieving the necessity to achieving things, validation, all those angsty teenager stuffs gitu loh. Jadi I guess the time ketika aku vakum was also needed untuk kemudian benar-benar ketika aku kan kayak istilahnya tuh pergeseran antara my teenager mind to a more mature mind aja. And I feel like in my current state yang insya Allah sudah lebih mature itu I approach debate in a much more enjoyable and also apa ya healthier way gitu. Tapi tetap positif nggak? Sorry, nggak kedengaran. Eh, berasa mm, oh nggak kayak ya udah kamu lebih enjoy. Tapi kerasa nggak sih perasaan kayak oh aku harusnya bisa better nih. Sampai at least sampai sini deh gitu. Kayak punya target gitu-gitu. Nggak. Yeah, yeah, no, definitely masih ada tetap perasaan kayak gitu. I think itu tetap jadi perasaan yang cukup dominan sebenarnya selama debat ya karena in the end apa namanya I'm a competitive person dan juga punya standar untuk diri sendiri dan juga kayak itu tuh udah terlalu terinternalize. I feel like itu udah terlalu internalize yang kemudian I cannot really avoid that. So kayak what I'm learning dan masih learning I think adalah how to embrace atau kayak perceive that apa ya internalization of standard for me dan how to adapt it into my current lifestyle, tapi juga gimana kemudian aku bisa lebih embrace ke arah enjoymentnya aja, fokus on the debate in itself kayak round per round daripada kemudian the competition as a whole. Even though I'm saying this, terakhir kemarin kan aku Al Saui ya, dan Al Saui itu aku Iya, sangat apa namanya masih punya apa namanya masih punya mindset ekspektasi. yang cukup negatif dalam approaching Oh, debate. Negatifnya tuh maksudnya adalah ya tadi acceptance mindset kayak ya udah kalau kalah nggak ah, apa-apa, ya udahlah kalau ah, kalah gimana, worst case gitu, selalu worst case scenario. But ah, to ah. be fair, that's my way of my coping mechanism itu adalah mikir worst case scenario terus biar kayak oke okay, kalau misalnya ternyata the best case scenario happens, um That's it's good. elevating. If Mm. the worst case scenario does happen, okay, ya udah I've prepared myself anyway gitu. So yeah Mm. gitu. Spill dong hasilnya di Alsa UI kemarin. Champion. Kongres, champion Oh loh. my Masuk god. overall best speaker juga. No, sadly Oh, ada iya apa namanya di salah satu no one
dua prelim itu I performed Hmm? very poorly, jadi agak nge-drag down my speaker score. Hmm. I see, I see. That's okay, Tuh. but you won the competition. Ya, alhamdulillahnya ya. Kudos to my teammates though. They're the best. Yeah, yeah. All your teammate, pokoknya UB team. Yay! Nah, Hema, yang talking about now, ya, setelah kamu high school, terus sekarang kuliah, dan bahkan kuliah pun juga udah selesai, sekarang juga udah mulai bekerja, dan kamu bekerja di sebuah NGO. First thing first, yang aku pingin tanya adalah, em, seberpengaruh apa sih debat ini? Gimana ya ngomongnya ya? Pola debat, pola berpikir debat, ini berpengaruh ke pekerjaan kamu. Itu helpful kah atau to some extent bahkan ada yang ngeganggu atau kayak gimana? Very, very helpful. Not only university, but my life in general. Setelah aku debat itu, apa namanya, the influence from how I think sama how I convey my opinion, how I do critics and stuff like that, itu memang mostly contributed from the things that I have learned in debate. Like for example, aku juga dulu survive di HI itu dan cukup cepat adaptnya karena debat sih, karena memang Hmm. my apa ya, I think debating itu banyak improve my cognitive ability in learning juga. Jadi konsekuensinya adalah not only in universitas tapi juga ketika kerja I learn things itu cukup fast gitu by Hmm. understanding the principle behind things. Kemudian the moment I understand the principle behind things, ya udah I understand the whole things gitu aja, kayak tinggal tinggal ngedetect pattern that exists and also understanding what kayak gini, understanding what are the most important information that exists within the whole things, the whole informations yang kemudian I learn, terus kemudian how do I choose the most important information that I can use in specific conditions gitu, and how I deliver it. I think Hmm. juga lastly aja, karena debat, I guess my way of apa ya, perceiving things dan gimana aku ngedelivernya itu cukup distintif daripada orang kebanyakan. Misalnya kayak I tend to see misalnya a problem atau misalnya both negative and objective positive issue, yang I try to approach them itu in the most objective way. Jadi kayak Hmm. breaking down what is actually happening and what is the good and the bad from the situation, kayak gitu. Hmm. Or how should we approach it based on what kind of plans? Are we trying to, misalnya kalau kita lagi ngomongin policy, suatu kebijakan, are we trying to use the utilitarian lens or like the moral lens? Hmm. Bukan moral sih. Probably like um apa ya, something yang kemudian lebih minority oriented lens misalnya, or like Hmm. what kayak what are we trying to prove, what are we trying to achieve di sini. So it really depends on the purpose of what we are trying to do. Itu kan a lot of that itu sounds so much like debate gitu kan ya, kayak our Hmm. argument itu based on what is our goal that we have identified, then what kind of things yang kemudian the burden of the motion ask. That's why we will revolve our arguments around that. So a lot of my way of perceiving and observing things, approaching things itu banyak yang ke-shape di seperti itu. Gitu sih. Hmm. Hmm. Understandable sih. Emang somehow orang-orang tuh cuma ngelihat debat itu kayak ya udah kompetisi, terus juga ya udah adu argumen. Bahkan dulu orang tuaku juga pernah nanya, ini apa sih kuliah? Enggak, debat aja terus. Kayak apa namanya, mereka tuh yang mereka pikir adalah kita debat itu ya kita ngajak ribut gitu, padahal kan enggak ya. Kompetisi kayak gitu. Dan hal itu aku yakin sih bakal nge-shape pola pikir. Nah,
Yang terjadi di Jawa Timur itu, Hema, adalah banyak sekolah-sekolah kayak SMK atau SMA Taruna itu tuh yang kadang pace-nya itu kalah sama SMA. But somehow mereka tuh berpikir kayak ya udah debat itu stop di kompetisi aja gitu. Padahal kan basically debat itu kan juga memberikan banyak hal kayak pola pikir, terus akhirnya gimana kamu let's say menegasi sesuatu untuk belajar critical thinking, pokoknya banyak deh. Yang paling 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 kelihatan dan paling gampang dilihat orang mungkin public speaking kayaknya ya. Nah, itu tuh yang kadang mereka tuh suka lupa karena targetnya tuh selalu menang kayak gitu. Nah, benar sih. Jadi I understand how you feel kayak waktu high school itu pressure-nya gitu karena ekspektasinya juga tinggi gitu kan. Nah, talking about work and debate, sekarang aku mungkin pingin lebih fokus ke kerjaanmu deh, yang kamu banyak bekerja sama atau berada di lingkungan yang di mereka-mereka yang disabilitas. Aku pengen tahu dong beberapa fact tentang disabilitas yang ada di Indonesia yang mungkin orang-orang jarang tahu gitu. Kalau spectrum gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya Hmm, we are talking about spectrum, itu largely ada 4 spektrum. Pertama itu physical disability atau disabilitas fisik. Ya ini biasanya kalau kayak yang efek secara fisik gitu ya. Misalnya kita ada limitasi di lengan, di kaki dan sebagainya. Kalau di tempatku sendiri, memang kebanyakan itu kita menghadapinya disabilitas fisik ini. Jadi disabilitas oke. yang kemudian mengganggu melimitasi mobilitas gitu kebanyakan karena ya udah itu kan alasan kenapa kemudian teman-teman disabilitas menggunakan kursi roda gitu ya. Yang kedua itu juga ada disabilitas intelektual. Kalau intelektual ini misalnya seperti Down syndrome dan sebagainya. Hmm, Biasa dikenal juga sebagai tunagrahita kalau misalnya mm-mm. lebih umumnya. Yang ketiga itu ada disabilitas mental. Kalau disabilitas mental ini lebih kayak sesuatu yang lebih kayak psikososial, kemudian disabilitas Oke. perkembangan yang kemudian kaitannya sama mental itu seperti autisme, ADHD itu Hmm, juga termasuk dalam sini. To some extent, depression, anxiety disorder, sociopath, psychopathy dan sebagainya juga disabilitas mental. Last but not least itu disabilitas sensorik. Sensorik ini yang panca sensory. indera. Jadi uh, Hmm, apa namanya tuli, kemudian tidak bisa melihat, kemudian tidak bisa berbicara dan sebagainya itu disabilitas sensorik gitu. oke. Dan Hema itu Largely fokus di yang pertama ya. benar, fokusnya di yang Hmm, pertama. hmm, hmm. I see. Nah, hmm, apa sih fakta tentang teman-teman yang pergerakannya terganggu ini yang nggak banyak orang tahu? Let's say, ternyata mereka ini sebenarnya gimana ya? Aduh aku mau ngomong ini takut nih gitu. Jadi kan ada beberapa orang yang akhirnya karena disabilitasnya mereka tuh jadi tidak berdaya kayak gitu ya. Mereka akhirnya banyak depend sama orang lain. Nah, apakah NGO-nya dari Hema ini juga ada part kayak memberdayakan mereka-mereka yang punya disabilitas ini, terutama disabilitas yang tadi kamu fokusin yang di pertama? Kita punya program pemberdayaannya, tapi memang cukup spesifik. Yang pertama itu adalah Hmm, beasiswa. Cuman kalau beasiswa ini kan memang khusus untuk yang sekolah aja dan nggak semua beneficiaries dari NGO kita itu semuanya sekolah karena kebanyakan beneficiaries kita yang disabilitas fisik itu misalnya dia itu terkena kelainan yang namanya cerebral palsy. Nah, cerebral palsy itu kan cerebral kemudian palsy. ya, kelumpuhan fungsi otak kan ya. Kalau kelumpuhan fungsi otak itu juga bisa mempengaruhi intelligence. Jadi kalau misalnya memang Hmm. intelligence atau memang em, dan itu kan ada jenis-jenisnya ya, jenis-jenis apa namanya? Berapa sih bagian tubuh yang menjadi Hmm. lumpuh pada cerebral palsinya gitu misalnya. Kalau misalnya lumpuhnya itu total jadi tingkatan yang paling parah itu biasanya nggak bisa ke Hmm. sekolah juga. So Hmm. probably this beneficiary itu nggak bakalan bisa dapat
memang program beasiswa Hmm. gitu. Yang kedua itu adalah eh ini arguable untuk jadi agenda pemberdayaan, tapi ada lomba wheelchair dance gitu buat apa Oh. namanya beneficiaries kita yang hadiahnya I guess cukup lumayan. It's lebih lebih kayak fun activities untuk mereka aja dan kemudian Mm-mm. maybe it can be a channel for their passion and stuff like that gitu. Mm. Tapi emang Mm. mostly though lebih fokus on apa namanya providing wheelchairs for Mm. physically disabled gitu. Mm. Mm. I see. Nah, kalau untuk menerima bantuan dari NGO-mu, ini kalian yang akhirnya nanti menentukan targetnya ke sini nih, targetnya ke situ. Atau kita nih yang harus daftar gitu ke NGO kayak, aku pengen daftar nih karena let's say saudara aku atau anaknya dia atau kakaknya, adiknya gitu yang punya permasalahan di cerebral palsy itu, mereka mendaftar atau gimana? Semua orang bisa mendaftar. Yang kedua berarti ya. Cuman nanti memang tetap ada Oke. proses assessment dari kita kayak to determine kayak apakah kemudian ini bakalan bisa jadi beneficiaries kita atau tidak. Karena kita juga Mm-mm. ada limitasi usia misalnya. Kalau udah Hmm. lansia itu udah bukan terhitung. Misalnya kalau lansia itu udah bukan terhitung sebagai beneficiaries kita unless memang benar-benar dire in a very dire situation gitu loh. Jadi it's a Oke. very conditional thing. But also kalau secara I guess to conclude aja secara keterjangkauan everyone can register themselves atau anyone that they know, but whether they will be accepted or not will be up to the assessment gitu. Oke. Oke. Nah, tapi kalau mereka keterima ataupun enggak, mereka tetap dapat ini ya, pemberitahuannya kan, kayak diterima atau ditolak gitu. Yeah, sure, of course. Cuman Oh. yeah, I guess in most cases kalau di sini lebih banyak yang keterima sebenarnya karena Oh, oke. those who need wheelchairs itu kan memang yang biasanya economically underprivileged itu kan because Hmm. wheelchair Correct. it's not cheap at all gitu loh. So for those who can afford wheelchair itu usually they just buy it themselves gitu. And the ones that Hmm. go to our organization are those who cannot afford it for some reason and another. So Hmm. therefore karena mereka mostly juga people under 40, mostly Hmm. kids sebenarnya yang jadi Hmm. beneficiaries kita. Dan most of them juga underprivileged. Jadi there is like probably 80 to 90% of acceptance rate gitu. I see. Kalian berarti kerjasama juga nggak sih sama kayak puskesmas-puskesmas setempat atau rumah sakit gitu? More like dinas sosial, Oh, kemudian beberapa dinsos. Baik. yes, dan beberapa komunitas kayak misalnya RCP. RCP itu rumah cerebral Hmm. kalau di Jabodetabek itu kan ada beberapa kesebar atau misalnya beberapa himpunan disabilitas gitu ya kayak HPDI Himpunan Perempuan Hmm. Disabilitas Indonesia atau PBDI Perkumpulan Disabilitas or like NCI yang itu khusus untuk atlet disabilitas dan sebagainya. I see. I see. Okay, so Hema, thank you for the time. But before I conclude our part, I want to have like one fun question. Do you ever have like an idol or some idols in debate? Let's say debater that you look up to. Debater that I really look up to ya. I think in terms of Mm? style that I really like itu adalah itu namanya namanya aduh sorry I a Aduh, little bit forget ayo. sorry Hamza from LSE London School of Economics. I Mm. really like style his debating style dan I think itu juga apa ya sound I can kayak apa ya relate and also kayak this kind of style itu something yang kemudian I think kayak something that will suits me a lot gitu. Jadi I really like this style aja.
Hmm. Kayak some of his arguments yang I watch di YouTube itu cukup impressionnya left pretty deep on me, I guess. Hmm. You can say he's the one that I kind of look up to. Nice. Oke, Hamzah. Ini Hema ya yang bilang ya, Hamzah. Waduh. Oke. Oke, Hema, thank you ya. Thank you buat waktunya yang udah disempetin buat ngobrol di sini. Semoga cerita-cerita dari Hema ini bisa menginspirasi debater-debater muda yang juga mungkin tersesat juga ya. Sempat tersesat kayak kamu dulu. Terus akhirnya nemuin jalan kembali ke debat dengan cara yang lebih menyenangkan dan bahkan malah jadi juara di klasik. Ya, semoga lancar juga karirnya Hema. Selamat datang di dunia nyata Makasih. ya. Nah, itu aja. Thank you banget waktunya ya Hema. Keep in touch. Kita sapa-sapa lagi lewat Instagram. Asik. Thank you Hema. Bye. Bye. Bye, everyone.